Mau mengapa seolah-olah story wanita tidak pernah merasa puas sepenuhnya? Pernahkah kamu berhenti sejenak dan memperhatikannya? Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, berapa banyak hadiah yang kamu berikan, berapa banyak rencana yang kamu buat, atau seberapa sering kamu mencoba melakukan semuanya dengan sempurna, selalu saja ada sesuatu yang tidak beres. Selalu ada keluhan yang mengambang di udara, perasaan tidak puas yang tidak bisa kamu beri nama, tidak bisa kamu selesaikan, dan tidak pernah benar-benar hilang. Dan yang paling membuat frustrasi adalah ketika kamu bertanya, apa yang salah? Jawabannya datang kosong, membingungkan, atau bahkan tidak datang sama sekali. Kamu hanya bisa terdiam, mencoba memecahkan teka-teki yang tampaknya tidak memiliki akhir. Sekarang aku akan membagikan sebuah kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman bagi banyak orang, tetapi kebenaran ini harus dikatakan mayoritas wanita modern hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Dan ini bukan sekadar opini, ini adalah sesuatu yang dapat diamati dengan jelas di sekitar kita. Sebelum kamu langsung menempelkan label seksis padaku atau istilah tren lainnya, tarik napas sebentar. Aku tidak di sini untuk menyerang siapapun, aku di sini untuk menjelaskan fenomena psikologis dan sosial yang secara sistematis menghancurkan hubungan dan membuat banyak pria kebingungan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenyataan pahitnya adalah ini, wanita masa kini telah dikondisikan untuk selalu merasa tidak puas, bukan karena kesalahan mereka sebagai individu, melainkan karena sebuah sistem yang diuntungkan dari ketidakpuasan itu. Industri kecantikan, mode, media sosial, budaya pop, semuanya bekerja dengan menciptakan kebutuhan palsu dan menjual ilusi bahwa produk baru, pencapaian baru, atau hubungan berikutnya akan membawa kebahagiaan. Tapi kenyataannya, kebahagiaan itu tidak pernah datang. Model bisnis ini bergantung sepenuhnya pada ketidakpuasan yang konstan. Mari kita bahas mekanismenya. Ini dikenal sebagai perbandingan sosial tanpa batas. Dahulu seorang wanita hanya membandingkan dirinya dengan tetangga, rekan kerja, atau lingkaran kecil teman-temannya. Sekarang dia membandingkan dirinya dengan jutaan profil Instagram yang telah diedit, difilter, dan dikurasi secara sempurna. Kehidupan yang tampak sempurna, hubungan yang tampak ideal, tubuh yang tampak sempurna, semua ini menciptakan standar yang mustahil dicapai, yang menimbulkan frustrasi terus-menerus. Tidak peduli apa yang dia miliki, selalu ada orang yang tampak lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih beruntung. Dan siapa yang akhirnya menanggung ketidakpuasan itu? Kamu, pria yang ada di sisinya. Ketika dia frustrasi dengan hidupnya sendiri, dengan tubuhnya atau pencapaiannya, frustrasi itu dilimpahkan ke dalam hubungan. Tiba-tiba kamu dianggap tidak cukup romantis, tidak cukup kaya, tidak cukup perhatian, atau tidak cukup ambisius. Kamu terjebak mencoba menyesuaikan diri dengan standar yang berubah setiap minggu, karena bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Sekarang perhatikan poin penting ini. Budaya modern telah mengajarkan wanita bahwa mereka pantas mendapatkan segalanya tanpa harus memberikan apapun sebagai imbalan. Bahwa mereka pantas memiliki pria sempurna tanpa harus menjadi pasangan yang bernilai. Bahwa mereka pantas menerima perhatian dan validasi terus-menerus hanya karena keberadaan mereka. Namun ketika realitas tidak sesuai dengan fantasi itu, ketika mereka menyadari bahwa hubungan nyata memerlukan usaha, tanggung jawab timbal balik, dan kerentanan, mereka memasuki krisis alih-alih melihat ke dalam diri dan bertanya apa yang bisa diperbaiki, mereka melihat keluar dan menyalahkan pasangan. Aku akan memberi contoh konkret. Seorang teman, sebut saja Ricardo, berkencan dengan seorang wanita cantik, cerdas, dan sukses. Di atas kertas semuanya tampak sempurna. Namun dalam kehidupan sehari-hari, wanita itu selalu mengeluh. Ia mengeluh karena Ricardo bekerja terlalu keras. Maka Ricardo mengurangi jam kerjanya. Kemudian ia mengeluh karena Ricardo tidak cukup ambisius. Ricardo merencanakan perjalanan romantis. Tapi ia berkata, Ricardo kurang spontan. Saat Ricardo bersikap spontan, ia malah berkata, Ricardo tidak merencanakan apa-apa. Semua tuntutan yang saling bertentangan ini membuat Ricardo benar-benar bingung dan frustrasi. Masalah sebenarnya, wanita itu sangat tidak bahagia dengan dirinya sendiri.
Ia membenci pekerjaannya, tapi tidak punya keberanian untuk berubah. Berat badannya naik, tapi ia tidak disiplin berolahraga. Ia melihat teman-temannya menikah, punya anak, bepergian, dan merasa tertinggal. Alih-alih mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, ia menumpahkan frustrasinya pada Ricardo. Menyalahkan pasangan jauh lebih mudah daripada menghadapi bayangan diri sendiri. Inilah pola yang perlu kamu pahami. Wanita yang tidak bahagia akan terus menguji pria. Ini bukan tindakan sadar, melainkan naluriah. Mereka menciptakan drama, kebingungan, dan keluhan acak untuk melihat apakah kamu akan tetap ada, apakah kamu akan terus berusaha menyenangkan mereka. Dan tahu apa yang terjadi ketika kamu mencoba lulus semua ujian itu dengan menjadi pria baik yang tunduk dan selalu ingin membuatnya bahagia? Kamu gagal. Karena yang sebenarnya mereka inginkan bukanlah pria yang menunduk, tetapi pria yang tegas, yang bisa menegakkan batasan, dan yang tidak menjadi tempat pelampiasan emosi. Secara biologis dan evolusioner, wanita tertarik pada pria yang kuat, fokus dan punya tujuan. Pria yang meninggalkan segalanya untuk menyenangkan, mereka menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidupnya selain validasi dari pasangan. Dan itu sangat tidak menarik. Meskipun mereka mungkin berkata ingin pria yang sensitif, perhatian dan selalu ada, insting mereka tetap akan tertarik pada pria yang memiliki misi lebih besar dari sekadar hubungan. Banyak wanita secara tidak sadar justru merusak kebahagiaan mereka sendiri, karena bahagia berarti bertanggung jawab. Jika mereka bahagia, tidak ada lagi pihak lain yang bisa disalahkan. Jika hubungan berjalan lancar, mereka tidak bisa lagi menyalahkan pasangan atas kegagalan mereka sendiri. Ketidakbahagiaan menjadi zona nyaman yang beracun, karena selalu ada sesuatu atau seseorang untuk disalahkan, alih-alih bercermin dan menerima bahwa mungkin masalahnya ada di dalam diri sendiri. Media sosial memperparah semuanya. Sekarang seorang wanita bisa mengunggah foto menangis dan langsung mendapatkan ribuan komentar yang menyemangatinya, mengatakan bahwa ia kuat, pantas mendapatkan lebih, dan masalahnya selalu pria. Ada ribuan orang yang memvalidasi sikap korban, mendorong perpisahan pada tanda konflik pertama, dan menyebarkan gagasan bahwa lebih baik sendiri dan menderita daripada menjalin hubungan dan bertumbuh bersama kembali ke Ricardo. Akhirnya ia tersadar. Ia berhenti mencoba menyelamatkan pasangannya dari ketidakbahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Ia menetapkan batas tegas. Jika dia ingin tetap bersama, dia harus mencari bantuan profesional dan bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Jika tidak, Ricardo akan pergi. Awalnya wanita itu marah. Ia menyebut Ricardo egois, dingin, dan semua sebutan yang bisa kamu bayangkan. Tapi ketika dia menyadari bahwa Ricardo serius dan benar-benar bisa pergi, sesuatu berubah. Ia mencari bantuan, mulai memperbaiki dirinya sendiri, dan hubungan mereka membaik drastis. Hal itu hanya berhasil karena Ricardo berani mengambil risiko kehilangan hubungan itu. Ia mengerti bahwa tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan. Menjadi tempat pelampiasan frustrasi orang lain bukanlah cinta. Itu menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap diri sendiri. Karena ketika kamu menerima peran itu, kamu bukan mencintai, kamu menjadi keset. Dan tidak ada seorang pun yang menghormati keset. Jika kamu berada dalam situasi seperti itu, kamu punya dua pilihan. Pertama, terus menjadi pria baik yang berkorban, berusaha menyenangkan, menerima sedikit kasih sayang sebagai imbalan usaha yang luar biasa, dan hidupmu akan terkuras, lelah dan kosong, sementara ia semakin tidak menghormatimu karena merasakan bahwa kamu tidak punya ketegasan. Pilihan kedua, tetapkan batas tegas. Katakan bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Tetap fokus pada tujuan, mimpi dan misimu sendiri, dan tawarkan kesempatan untuk ikut serta sebagai rekan, bukan sebagai beban emosional. Jika ia menolak, terus berada dalam sikap korban, mengeluh dan tidak puas, kamu harus memiliki keberanian untuk pergi hidup terlalu singkat, untuk dihabiskan dengan seseorang yang secara sadar memilih untuk tidak bahagia. Dan ya, itu adalah pilihan sadar. Setelah titik tertentu, ketika semua peluang untuk berubah, berkembang, dan mencari bantuan sudah tersedia, tetap memilih menderita bukan lagi nasib. Itu keputusan.
Kebenaran akhirnya, kamu tidak bisa membuat wanita bahagia, hanya mereka yang bisa. Jika mereka menolak tanggung jawab itu dan terus menyerahkan kebahagiaan mereka kepadamu atau keadaan, mereka akan selamanya tidak puas dan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan ikut tenggelam bersamanya dalam lubang itu. Jadi bangun sekarang dan pahami dinamika ini atau habiskan tahun-tahun terbaik hidupmu mencoba mengisi kekosongan yang tak akan pernah terisi. Pilihan ada di tanganmu. Jika video ini membuka matamu, tekan tombol suka, bagikan ke temanmu yang sedang berjuang untuk menyenangkan seseorang yang tak pernah puas, dan subscribe channel ini karena di sini kita bicara apa adanya. Tanpa filter, tanpa basa-basi, tanpa kepalsuan politik.